Data tahun 2020 tertuliskan ada 3,3 juta aplikasi yang ada di Google Play Store dan 2,2 juta aplikasi yang ada di App Store. Apakah Anda salah satu developernya? Bagaimana Anda memenangkan persaingan melawan 3 juta aplikasi yang ada? Sedangkan kapasitas smartphone pasti terbatas kan? Yakin apps Anda memenuhi kebutuhan user? Kenyataannya banyak orang menciptakan solusi hebat tapi tidak menjawab masalah yang ada. Akhirnya sia-sia semuanya. Hai Smart Learner, bertemu lagi dengan saya Sunardi. Ketika Anda ingin mengupload apps Anda pada Play Store atau App Store, tentunya Anda ingin apps Anda di-download oleh jutaan orang, bukan? Tapi kenyataannya, sebulan, 2 bulan berjalan, kok banyak yang tidak terdownload ya? Jangan sedih. Anda mungkin mirip seperti jutaan developer yang menghabiskan tenaga, waktu untuk membuat apps terbaik menurut Anda. Tapi pernahkah Anda meresearch terlebih dahulu kebutuhan pengguna sampai tahapan testing? Nggak usah malu. Memang sepertinya pengembangan apps tidak berhubungan dengan research deh ya. Budgetnya aja limited atau bahkan nggak ada. Akhirnya setelah apps jadi terpakai, baru sadar kok ada yang salah ya. Nggak ada orang yang download ya. Oke, coba sekarang saya akan membagikan tips and trick apabila ingin membuat apps yang bermanfaat diterima oleh pasar yang tepat. Tips pertama, fall in love with the problem, not the solutions. Nah, Anda perhatikan, banyak sekali orang membuat aplikasi sesuai dengan solusi dulu. Dia mengadjust atau mengeneralisasi problem yang ada, sehingga tidak bisa tersentuh akar masalahnya itu apa. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa fall in love with the problem not the solution adalah key faktor penting. Anda harus jatuh cinta pada problem yang ada. Kalau Anda tidak jatuh cinta, bagaimana Anda membuat solusi yang benar? Masalahnya, Anda nggak bisa membuat solusi yang benar kalau Anda tidak jatuh cinta pada problem. So, gimana dong caranya untuk mencintai problem yang ada? Yaitu dengan curiosity, keinginan tahunan yang lebih. Tahu banget, pengen tahu banget lah ceritanya. Ya, jadi ini yang menjadi posisi penting Anda untuk yang pertama. Yang kedua, alokasi budget lah untuk melakukan UX research. Ya, ada orang yang berkata bahkan development satu apps itu setengahnya hanya untuk research, dan itu memang terjadi teman-teman. So jadi kita harus expand budget untuk research. Jangan sepelekan research. UX research salah satunya. Tips ketiga, tentukan persona dan tanya mereka secepatnya. Banyak dari kita bingung. Siapa persona kita? Wah, semuanya. Gak bisa begitu. Persona adalah perwakilan dari target market kita yang paling sesuai. Kalau kita tidak men-tap persona yang tepat, akhirnya apps kita tidak menghadapkan solusi yang tepat. So, jadi pilih persona. Problemnya adalah ketika kita pilih persona, nggak ada waktu alasannya. That's why, maksud saya di sini, tentukan persona dan cepat tanya mereka. Cepat tanya mereka. Jangan enggan ataupun
jangan jadikan formalitas. Tips keempat, cari akar masalah, bukan solusi. Balik lagi dengan tips pertama. Di tips keempat ini, kadang kita menganggap bahwa kita tahu masalah yang ada. Padahal itu adalah simptom, bukan akar masalah. Kalau Anda sakit kepala, terus di sini ada radang, apakah itu jadi akar masalah? Bukan. Akar masalah adalah bakteri yang ada di tenggorokan. Jadi Anda harus minum obat yang berhubungan dengan antibakteri. Ya, itu adalah akar masalah. Itu contoh. Oke? Tips kelima. Ketika Anda membuat apps, pastikan dua hal. Impactful yet innovative apps. Jangan bikin apps yang di aplikasi sebelumnya sudah ada. Oke? Jangan membuat apps yang sebenarnya sudah banyak digunakan orang. Jangan membuat apps meskipun inovatif tapi tidak terasa kepada orang banyak. Hanya orang tertentu, sehingga tidak impactful. Jadi poin saya di sinilah impactful and innovative. Tips ke-6 dulu, oke. Tips ke-6, prototyping. Fake it until you make it. Ya. Fake it until you make it mempunyai pengertian bahwa jangan lama-lama membuat aplikasi jadi. Secepatnya buat aplikasi tersebut. Prototype saja, make sure berjalan, tidak perlu berjalan dengan baik, make sure bisa terlihat dengan low fidelity, high fidelity, dan tentukan fiturnya, tampilkan kepada user, make sure ada feedback, dan lakukan iterasi berkali-kali. That's why fake it until you make it. Dan yang ketujuh, testing. Testing terus, jangan berhenti. Oke? Terakhir, 8. Celebrate failure. Kalau Anda salah, that means Anda mengetahui satu hal baru. Jadi tidak peduli, daripada Anda stuck, lebih baik Anda salah, rubah lagi, salah, benerin. That's why kita celebrate failure. Oke, kesimpulannya, menariknya tips and trick ini align dengan materi UX, Research and Design, kalau Anda sedang belajar UX. Plus, kalau Anda belajar materi Design Thinking, Anda akan menemukan tips ini lagi. So, subscribe and like agar nanti jika Anda ingin membuat apps, tips ini bisa menjadi guidance Anda loh.